Auzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari pemirsa dimanapun saja Anda berada, pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini Ahad kita kembali bersilaturahim tentunya dalam program yang dinantikan, yaitu program Khasanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Dan minggu ini saya tidak sendiri lagi, masih setia ditemani oleh kawan-kawan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya. Makasih udah datang ya. Dan tentunya kita menantikan ini pertanyaan-pertanyaan kritis dari kawan-kawan. Nah, sebelum kawan-kawan bertanya, tentu pemirsa di rumah juga ingin tahu tema apa yang akan diangkat pada kesempatan kali ini. Kami akan membahas tema yaitu Mari Berdialog. Kenapa sih kok diangkat tema Mari Berdialog? Ya, karena begini, kalau kita lihat ya teman-teman mahasiswa dan juga pemirsa di rumah, tidak jarang loh permasalahan itu bisa jadi selesai karena kita berdialog. Tapi kalau kita lihat lagi, ada juga orang yang kelihatannya berdialog, masalah yang tadinya kecil jadi tambah besar. Benar nggak? Nah, tapi ada yang bilang, itu nggak dialog, itu debat. Jadi yang benar mana? Ada istilah debat, dialog, dan diskusi. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Kalau dialog itu kayak ngobrol berdua gitu. Kalau dialog kayak ngobrol berdua. Emang orang berdebat nggak ngobrol berdua? Ya cuman itu ada argumen kalau debat itu. Oh gitu, ada argumen. Oke, nggak apa-apa. Kita simpen dulu ya. Untuk mengetahui seperti apa sih ya berdialog yang diajarkan di dalam Islam. Karena Islam itu mengajarkan kepada kita untuk bisa berdialog. Karena di dalam Al-Quran tidak jarang Allah Subhanahu wa taala itu berdialog dengan malaikat. Berdialog dengan nabi. Bahkan Rasulullah pun berdialog dengan dengan para sahabat ya untuk memberikan penjelasan. Nah, untuk membahas lebih dalam dari bahasan Mari Berdialog ini hadir guru kita bersama kita Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, maaf Prof, panjang prolonya ini Prof. Alhamdulillah. Prof, tema Mari Berdialog. Kenapa kita angkat tema ini di episode kali ini, Prof? Ini jadi satu mungkin keprihatinan bagi kita, Prof, karena tidak jarang permasalahan muncul karena enggan berdialog, karena merasa dirinya paling benar. Udahlah. Ataupun kalaupun memang bertemu tapi pemaksaan kehendak. Bagaimana Islam mengajarkannya, Prof? Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shahibul burhan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Khasanah Islam Metro TV dimanapun juga berada, dan juga ada adik-adik kita dari mahasiswa UIN dari berbagai fakultas ini hadir juga di studio kita ya. Hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat Metro TV gitu ya, sangat advance gitu. Kenapa kita harus mengangkat dialog? Karena memang Allah sangat mencintai dialog. Ya. Tadi ada pertanyaan, apa sih perbedaan dialog, diskusi, ya kan, debat, musyawarah. Kemudian nanti ada seminar, lokakarya, simposium dan sebagainya kan. Itu pembicaraan bersama untuk menemukan titik temu atau menemukan titik perbedaan satu sama lain. Nah, jadi tensinya nanti yang bedakan. Kalau biasanya kita menggunakan istilah diskusi, diskusi itu kan biasanya itu selevel, ya kan? Ya selevel, orang tua dengan
anak-anak kecil diskusi itu nggak level kan. Atau biasa juga kita istilahkan dengan ada debat. Debat itu kan otot-ototan, ngotot-ngototan juga ya kan. Jadi tujuannya untuk melumpuhkan yang satu, memenangkan dirinya sendiri, itu debat. Ada lagi musyawarah. Musyawarah itu duduk bersama untuk menyelesaikan suatu persoalan yang krusial. Ya. Ada seminar, duduk bersama, mendiskusikan juga, tetapi melalui referensi yang sangat advance. Ya, itu seminar. Ya. Tapi di situ ada narasumber. Kalau lokakarya, semuanya jadi narasumber. Jadi satu sama lain meja bundar lokakarya, semua narasumber. Kalau seminar itu ada narasumbernya, ya. Yang lainnya penanggap, ya. Kalau musyawarah, ya seperti di DPR itu sebetulnya, ya. Itu bisa lebih tepat disebut mestinya musyawarah. Tapi kadang-kadang kita melihat debat, ya kan. Tapi insya Allah, apa itu dialog? Dialog ini lain. Dialog itu tidak mesti harus ada kesetaraan di situ. Jadi dialog itu kanalisasi suatu persoalan. Ya. Apa itu kanalisasi ya? Kalau nggak ada kanal itu biasanya banjir kan. Nampung. Dicetuskan supaya nanti tidak ada ledakan. Itu dialog itu adalah untuk memberikan legitimasi terhadap sebuah kebenaran. Oh iya ya. Maka itu kalau dialog itu pada akhirnya kita akan jawabannya yes or no. Oh, memberikan legitimasi, justifikasi pembenaran. Nah, saya tadi mengatakan bahwa Allah itu sangat mencintai dialog. Ya, bukan Allah sangat mencintai diskusi, bukan. Kalau diskusi itu setara ya. Apa buktinya Allah itu sangat mencintai dialog? Dan Nabi itu berdialog dengan siapapun. Tidak peduli orang yang dewasa, ya. Anak kecil bahkan janin pun juga diajak berdialog. Apa kata Quran? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Tuhan menanyakan kepada mereka, hai, mau nggak engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Apa jawaban sang janin itu? Bala syahidna, of course. Jadi kalau na'am, yes. Kalau bala, of course. Jadi komitmen kita dengan Tuhan itu bala, itu berat tanggung jawabnya. Daripada kita mengatakan na'am atau yes. Pasti. Jadi kalau kita lahir di bumi, buktikan kita pernah ada komitmen dengan Tuhan, harus memberikan pengakuan dan tanggung jawabnya itu kepada Tuhan. Ya, dialog juga kepada iblis. Jangan hanya dialognya dengan orang baik-baik saja kan. Allah memberikan contoh. Orang sejelek, bahkan makhluk sejelek iblis pun juga diajak dialog. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Hai iblis, apa yang menghalangi engkau untuk tidak sujud terhadap Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jadi dialogkan di situ. Tapi juga dialog kepada yang baik-baik, malaikat. Ada kan? Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya. Sampai malaikat itu berani tuh berdialog dengan Tuhan. Kenapa engkau akan menciptakan pendatang baru namanya manusia? Dilantik lagi langsung jadi khalifah kan? Iya. Padahal manusia itu nanti akan menciptakan kerusakan alam dan pertumpahan darah. Ya kan? Nah, inilah contoh-contoh bahwa Tuhan pun memberikan dialog. Nabi-nabinya pun juga diajak berdialog. Tapi kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, Prof. Sebelum Prof melanjutkan, ada sebuah pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan tema kita ini, dialog. Prof, apakah turunnya Al-Quran yang tahap demi tahap itu juga termasuk salah satu bentuk dialog Allah kepada hambanya? Nanti ya, hanya di sini, di Kasana Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Siapa yang menempuh jalur dialog, itu menempuh jalur Tuhan. Tapi siapa yang menempuh jalur otoriter, pemaksaan, doktrin, indoktrinasi, itu bukan menempuh cara-cara divine.
Ya, kita lanjutkan lagi bahasan di dalam Khazanah Islam episode kali ini, yaitu membahas tentang mari berdialog. Nah, di segmen 2 ini langsung kami serahkan kepada Prof untuk melanjutkan. Silakan. Iya, kita lanjutkan tadi ya. Jadi asyik memang dialog itu ya. Kenapa? Karena mencerahkan. Solusinya pun juga tidak ngotot-ngototan kayak debat ya kan. Iya. Nah, coba kita lihat tadi apa yang saya contohkan itu. Bayangkan janin pun diajak dialog. Ya, iblis pun juga diajak dialog. Nah, kalau ada orang, ngapain diajak dia orang nakal seperti itu mau diajak dialog? Jangan sombong. Allah yang Maha Kuasa itu pun mengajak berdialog dengan iblis. Ngapain anak kecil diajak berdialog? Allah, janin pun diajak berdialog. Ya, tapi tidak menafikan juga malaikat juga diajak berdialog, para nabi kan. Bahkan dialognya Allah itu kan terbuka. Ya. Seketika juga ada kan. Contohnya misalnya dalam banyak Al-Quran ini. Ini ada masih tafsir hadis ini kan. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Tuhan. Wa yas'alunaka 'anil mahidi. Hai Muhammad, mereka bertanya kepadamu tentang al-mahid, tentang menstruasi. Qul huwa atan fa'tazilun nisa fil mahidi. Katakanlah bahwa persoalan menstruasi itu adalah persoalan biologis, bukan persoalan teologis ya kan. Ya, soal kanil anfal dan seterusnya. Jadi ada dialog segitiga. Nah, itu satu contoh bahwa Allah yang Maha Kuasa pun membuka diri untuk berdialog. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak mencintai, tidak menyukai, menutup pintu dialog, itu kelewat sombong tuh. Tuhan pun juga membuka peluang berdialog pada siapapun. Jangan pilih merek. Nah, ini pelajaran buat kita semuanya, para pemirsa ya. Jangan pernah membenci dialog, karena seringkali persoalan berat itu terselesaikan melalui dialog. Nah, persoalan kebangsaan kita selesaikan dengan dialog. Coba kita lihat para founding fathers kita kan. Ya, apa yang terjadi? Udah dirumuskanlah Pancasila itu ya. Piagam Jakarta pun juga ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, para pemeluknya kan. Nah, terus ada yang protes, ayo mari kita musyawarahkan, mari kita dialog. Keberatan teman-teman kita dari Indonesia Timur, wah kalau ini kami merasa tidak terwakili dengan pasal sila pertama ini. Bagaimana kalau diganti ketuhanan yang Maha Esa? Didialogkan, oke, no problem. Dan alhamdulillah itu rahmat buat kita semuanya. Jangan-jangan itu justru memang ketuhanan yang Maha Esa itu kan lebih fleksibel. Ya. Nah, inilah satu contoh bahwa siapa yang menempuh jalur dialog itu menempuh jalur Tuhan. Ya. Tapi siapa yang menempuh jalur otoriter, pemaksaan, indoktrinasi, itu bukan menempuh cara-cara divine. Nah, kita ingin mencontoh solusi yang terbaik itu adalah selesaikan dengan dialog. Kita lihat dalam Al-Quran kan, ada ayat dalam surah Ali Imran itu kan, فَإِذَا عَزَمْتَ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Musyawarahkanlah seluruh persoalannya. Ya kan? فَإِذَا عَزَمْتَ, kalau sudah sampai kepada ketetapan seperti itu, serahkanlah kepada Allah. إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Sesungguhnya Allah mencintai. Indah sekali itu. Mencintai orang yang menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar puncak ya kan. Jadi ikhtiar dulu baru tawakal. Cara memperoleh ikhtiar itu diperoleh melalui proses musyawarah. Ya, forum musyawarah itu dilakukan dengan cara dialog. Nah, kalau persoalan kebangsaan, persoalan rumah tangga, persoalan bisnis diselesaikan dengan cara dialog, menempuh jalur Tuhan seperti tadi, insya Allah itu akan ada berkah. Kenapa? Karena God way itu kan jalur Tuhan yang kita gunakan kan. Nah, maka itu juga dalam ayat disebutkan kan. Dalam berdakwah ini ada fakultas dakwah kan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu fi'il amar tuh. Ud'u ila rabbi. Berdakwalah ke jalan Tuhanmu itu. Bil hikmah, dengan penuh kearifan ya, dengan penuh understanding. Wal mau'idatil hasanah, jadi kita melakukan mau'idah, nasihat-nasihat itu dengan hasanah, dengan baik ya kan. Wajadilhum billati hi hasanah, itu wajadil mujadalah kan. Apa itu mujadalah? Itu mujadalah itu ya dialog, diskusi itu.
Tapi kalau mau berdiskusi, wajadilhum billati hiya ahsan. Itu takdiliyahnya di situ kan. Kalau mau idahnya hasanah, tapi kalau mau berdiskusi ahsan. Ahsan itu lebih baik, ya kan? Setimbang dengan af'al. Karena itu kita perlu ya memahami vocab-vocab seperti ini. Ya, ada munaqasyah, diskusi antara penguji dengan yang diuji. Ya, ada musyawarah selevel dipimpin oleh pimpinan sidang. Ya kan? Ada muhadarah, percakapan biasa selevel juga. Ya. Ada muhadatsah, ngobrolan biasa gitu kan. Ada muhadatsah, ada muhadarah, ada musyawarah, ya ada munaqasyah. Ya. Ada mujadalah. Nah, itu istilah bahasa Arabnya itu mirip tadi itu ya bahasa Inggrisnya itu kan. Nah, kalau kita menguasai vocab seperti ini, itu ada akhlaknya juga kan. Dalam hal apa kita harus menggunakan qaulan karima, berkomunikasi dengan bapak kita, orang tua kita, yang senior kita, dosen kita, qaulan karima, bahasa santun, ya. Ada lagi qaulan baligha, bahasa yang nyambung kan kepada orang yang selevel itu. Qaulan azima sudah diberikan peringatan berkali-kali, tapi nggak mau qaulan azima itu bahasa berat itu ya. Qaulan layinan itu perlu bahasa yang lebih clear, lebih jelas. Qaulan sadida, bahasa yang kuantitatifnya itu benar. Bahasa statistik itu kan jangan ada salah-salah data gitu kan. Jadi komunikasi dengan by data. Jadi luar biasa Quran itu ya. Qaulan karima, qaulan layinan, qaulan baligha, qaulan layinan, dan qaulan azima. Ada 8 itu konsep komunikasi dalam Al-Quran. Nah, kalau ini kita lakukan dalam bergaya dialog, pasti kita akan diterima semua pihak. Kelemahan kita karena kita tidak menguasai perbendaharaan metode diskusi, metode dialog. Kebiasaan kita itu mainnya emosi, tapi kalau orang banyak action ya kan. Kan ada Quran mengatakan ya, la tadkhulu min babin wahidah wa dakhulu min abwabin mutafarriqah. Janganlah kalian masuk pada satu-satunya pintu. Masuklah melalui pintu-pintu yang berbeda-beda. Mentok pintu ini, coba pintu yang lain. Mentok lagi pintu yang lain. Ya kan? 99 Asmaul Husna itu kan lorong-lorong rahasia menuju Tuhan. Pilih pintu yang tepat. Barusan beleposan dosa besar ya kan? Ketok pintu Tuhan. Apa ini pintunya? Al-Muttaqim, Allah Maha Pendenam. Waduh, ngeri ini, takut ini. Aku harus mencari pintu yang tepat. Ini Al-Ghafur, Allah Maha Pengampun. Ini pintu saya. Tapi ngantri. Ada pintu lain, Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Ini juga bagus. Tapi masih mengantri juga. Ini ada At-Tawwab, Maha Penerima Taubat. Iya. Tapi masih ngantri. Ar-Rahman, ini Maha Pengasih. Ini bagus. Ini Ar-Rahim, paling bagus. Jadi pintu-pintu rahmat rahimnya Allah itu lebih terbuka kepada pemaafan hambanya. Dan hanya satu pintu yang membahayakan al-muttaqim di antara 99 pintu itu. Jadi inilah contoh ya. Bagaimana God way itu, jalan Tuhan itu kita lewati. Nah, para pemirsa, dialog Tuhan dengan hambanya itu inspirasi buat kita. Siapa yang menempuh jalur Tuhan, maka solusinya pasti akan berkah. Ya. Saya kira ini nanti kita lanjutkan ya. Baik. Prof, kita sudah mendengarkan dari Prof tadi ada beberapa metodologi dialog dalam Islam ya. Jadi yang penting di sana ada adabnya sebenarnya dengan yang lebih tua dan lain sebagainya. Kita sebagai orang yang hidup di era modern, sejak era tahun 90-an itu ada metode pola asuh anak yang mengajarkan anak untuk berpikir kritis. Sampai akhirnya muncul generasi anak-anak sekarang yang kalau bertanya ya kalau mereka benar ya mereka nggak takut untuk berdialog, bahkan mungkin berdiskusi dengan yang usianya berbeda. Atau mungkin tidak jarang sekarang di media sosial karena merasa benar dan mereka sangat kritis, akhirnya langsung menuliskan apa yang mereka rasakan atau yang mereka dengar ke media sosial. Sampai akhirnya tanpa ada terasa tabayun, Prof. Nah ini akhirnya jadi permasalahan gitu. Karena merasa benar langsung dipublish, udah deh. Jadinya akhirnya ribut, heboh semuanya. Nah, bagaimana kita Islam di era modern ini yang metode komunikasinya tidak hanya dialog, tapi juga melalui
internet ya dan media sosial, sehingga kita bisa bijak juga dalam berdialog maupun lisan maupun tulisan, baik lisan maupun tulisan. Tentunya hanya di sini Profesor akan melanjutkan bahasannya dan kami berikan kesempatan kepada kawan-kawan mahasiswa yang mau bertanya ya, dari UIN Syarif Hidayatullah, dari Formabi KIP. Nggak salah kan saya? Jangan kemana-mana, tetap di sini di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Kebenaran tapi tidak diwujudkan dengan cara-cara yang benar, itu meruntuhkan kebenaran itu sendiri. Sebenar apapun sebuah konsep, tapi kalau dalam mewujudkannya itu menempuh jalur-jalur yang tidak benar, maka itu akan mereduksi kebenaran itu sendiri. Alhamdulillah, selamat bergabung buat Anda yang baru saja bergabung di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal. Sayang sekali 2 segmen tadi seru sekali bahasan kita mengenai dialog ya yang diajarkan dalam Islam bersama dengan guru kita Imam Besar Masjid Istiqlal. Baik Prof, kita lanjutkan bahasannya, mungkin bisa sedikit menjawab pertanyaan saya tadi Prof dikaitkan dengan tema kita. Silakan. Iya, saya kira itu sangat aktual ya Mas David ya. Prinsip kebenaran. Nah, itu jangan kebenaran ansih ya kan. Kebenaran tapi tidak diwujudkan dengan cara-cara yang benar, itu meruntuhkan kebenaran itu sendiri. Sebenar apapun sebuah konsep, tapi kalau dalam mewujudkannya itu menempuh jalur-jalur yang tidak benar, maka itu akan mereduksi kebenaran itu sendiri. Ya kan? Kadang-kadang juga sesuatu konsep yang tidak benar, tapi diwujudkan dengan konsep yang sangat benar, maka kebatilan itu bisa menjadi benar. Hati-hati di sini. Ya. Kalau orang lihai memainkan teknik, kebatilan bisa menjadi al-haq dan al-haq bisa menjadi batil. Nah, disinilah pentingnya penguasaan ilmu logika. Logika itu ilmu berpikir. Berpikir sistematis itu adalah pekerjaannya adik-adik para mahasiswa ini kan. Logika berpikir ini sangat penting ya kan. Ada berpikir induktif ya, mulai dari bawah menyimpulkan di atas ya. Ada juga deduktif ya, berangkat dari sebuah kesimpulan besar ayat atau hadis lalu mencari pembenarannya secara induktif di bawah. Nah, jadi bisa juga digabungkan, terutama gaya penulisan kan. Ya, idenya deduktif tapi cara penulisannya induktif. Itu seni di dalam menulis itu ya. Nah, Mas David, jadi saya kira apa yang dicontohkan dalam Al-Quran, konsep dialog tadi, berbagai kelompok itu, komponen itu menarik untuk kita perhatikan redaksinya kan. Ya. Ya. Apa redaksinya Allah terhadap anak kecil? Halastu birabbikum qalu bala. Mau enggak? Hai. Kenapa Tuhan menggunakan dirinya langsung? Mau enggak percaya aku sebagai Tuhan? Ya, tapi nanti ketika berbicara dengan iblis juga mirip itu kan. Ma mana'aka antas juda lima halaktu juga di situ kan. Ya, jadi kalau dari bawah ke atas itu kan gaya komunikasinya itu lain. Jadi dalam ilmu balaga bahasa Arab ini, mohon maaf ini. Balaga itu sebuah tuntutan dari bawah ke atas, itu disebut doa, permohonan. Tapi tuntutan dari atas ke bawah itu disebut amr, instruction, perintah. Tapi kalau dari samping teman kuliahnya, nggak ada yang di atas, nggak ada di bawah, itu namanya iltimas. Nah, gaya bahasa iltimas beda, gaya doa beda, dan gaya instruction juga beda. Nah, kita sebagai hamba jangan pakai gaya Tuhan untuk memerintah Tuhan. Ya kan? Tuhan tuh coba kita lihat. Gaya bahasanya dalam Quran itu luar biasa tuh. Ya. Nah, saya kira kita beri kesempatan juga. Baik, Prof. Baik. Kita beri kesempatan kepada kawan-kawan mahasiswa yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya duluan? Silakan. Dari materi yang telah disampaikan oleh Profesor tadi, 2 tahun lagi nih kita kan bakalan ada
pesta demokrasi, yaitunya pemilu ya. Nah, dalam acara pemilu itu tidak jarang kita menemukan adanya adu argumentasi, adu opini gitu, dan juga terjadi perselisihan. Nah, satu yang penting yaitunya adanya dialog ini gitu. Nah, pertanyaannya itu bagaimana kekuatan dialog itu menjadi oksigen dalam pemilu untuk menghidupi kedamaian, seperti itu. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Iya, pertanyaannya UIN banget. Iya, win banget. UIN banget. Ya, UIN itu kan kritis-kritis tuh. Ya. Kritis ya. Masya Allah. Jadi pertanyaan memang betul. Pesta demokrasi pemilu akan datang tahun 2004 itu ya. Bagaimana kita menjalin sebuah dialog yang produktif ya kan? Ya saya sebetulnya lebih cenderung ya, kita jangan menggunakan istilah debat ya. Debat itu kan otot-ototan gitu ya. Ya. Ada debat kandidat. Itu adu argumentasi tadi istilahnya itu. Adu argumentasi itu tadi itu oksigen terhadap sebuah demokrasi ya. Apakah lebih tepat oksigen atau energi? Dialog itu sebuah energi. Tapi saya lebih cenderung kalau memang menggunakan istilah oksigen. Kalau oksigen itu kan oksigen dengan energi sama-sama tidak punya warna. Ya. Oksigen tidak ada bau, tidak ada rasa, dan tidak ada kelihatan bentuknya. Energi juga kan sama ya. Tapi kalau oksigen itu lebih menghidupkan dalam arti positif ya kan. Tapi kalau energi, kekerasannya, ketegasannya, powernya lebih dominan ya kan. Nah, kontribusi dari UIN ini, mari kita hidupkan oksigen demokrasi, bukan energi demokrasi. Kalau energi itu otoritas, otot dan kencengnya yang dominan. Kalau oksigen, udara ini kan oksigen, tidak kelihatan tapi itu terasa menghidupkan gitu kan. Nah, disinilah fungsi kita ini Khasanah Islam ini, bagaimana supaya kita ini mengajak komunitas masyarakat kita ini menghargai kesantunan. Ya, poin yang sederhana tadi itu, bagaimana membangun sebuah istana tidak di atas puing-puing kehancurannya orang lain. Ya, akan lebih bagus kalau banyak orang yang mendoakan kita kan. Ya. Kami kalah tapi kami dihormati. Masya Allah. Tapi dia menang tapi kami diinjak. Ya. Itu nggak bagus. Bangsa Indonesia yang kita bangun bersama ini, jangan ada yang diinjak. Ya. Baru jangan ada yang mendongakkan kepala ke langit. Nggak santun. Ya. Mari kita bergandengan tangan satu sama lain. We are the same as the people of Indonesia ya kan. Kita sama semua sebagai warga bangsa Indonesia. Coba kita lihat Presiden Amerika itu. Pengecualian dengan Donald Trump kemarin kan. Kabur dia. Kabur dulu. Tapi kita lihat presiden sebelumnya. Hormat. Ya, selamat atas kemenangan Anda. Padahal belum diumumkan secara resmi. Kalau data-data statistiknya itu sudah menunjukkan di atas 50%, ya 3 hari lagi baru kumpul semua suara. Sebetulnya nunggu apa lagi? Kalau gentleman, selamat. Kami mengaku Anda yang menang. Anda benar. Kalau kita kan, wah, enggak, gugat segala macam. Walaupun kita bisa menduga, gugatannya itu belum tentu itu nggak bakalan mungkin bisa menang. Jadi hemat saya, mari kita berjiwa besar. Yang menang itu jangan sombong, tapi yang kalah juga jangan diinjak. Ya. Dan yang kalah itu, mari berikan, ya ini adalah kegagalan, tapi ini sebuah kesuksesan yang tertunda. Ya, Anda pemenang, tapi itu amanah. Langit dan bumi. Jadi sebuah tantangan kan. Kami siap bekerja sama. Mari kita saling memaafkan. Salu ala Nabi. Saya kira itulah yang sangat Indonesia, itulah sangat religius, itulah yang sangat Islami. Makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah salah satu contoh dialog ya Prof ya. Ini menarik sekali Prof, karena tidak jarang Prof, pileg, pilpres ataupun pilkada ada politik identitas Prof. Kadang merasa yang muncul ketiga-tiganya sama-sama Muslim, tapi di antara ketiga ini
bisa melakukan politik identitas. Ini saya nggak bicara yang beda agama aja nih, Prof. Buat kita yang menonton ataupun tidak terlibat di sana kan kita juga jadinya bisa jadi terpengaruh atau ya itulah, Prof. Ya, mungkin Jauh nanti dari nilai Islam, Prof. Gitu. kita akan bahas tersendiri Ya. politik identitas itu. Ya. Dan hanya di Hasanah Islam. Masya Allah. Saya baru planting sedikit nih. Prof, kira-kira Prof, untuk bahasan kita dalam berdialog, mari kita berdialog. Apa yang bisa kita ambil intisari supaya di dalam menghadapi permasalahan, dialog ini adalah solusi terbaik. Gitu. Gimana rangkumannya? Silakan. Pertama, dialog tidak pernah merugikan siapapun. Iya. Ya, dialog tidak pernah merugikan dirinya sendiri Ya. dan lawan dialognya. Dialog itu adalah suatu komunikasi yang bermartabat. Komunikasi. Maka itu mari kita menjunjung tinggi dialog itu, karena itu adalah kanalisasi dari suatu problem Ya. dan solusi terhadap berbagai macam masalah. Mari kita biasakan diri menyelesaikan persoalan dengan cara dialog. Ya, baik Prof. Terima kasih. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita ya pemirsa bersama dengan Profesor Dr. Nazaruddin Umar tentunya hanya di sini di Khazanah Islam. Mataharinya Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang memberikan energi, memberikan cahaya, memberikan oksigen terhadap sila-sila yang ada sebelumnya. Ya, kita kembali lagi di Khazanah Islam bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar dan juga hadir di studio. Sekali lagi terima kasih kawan-kawan dari mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa tadi ya. Makasih ya. Merantau dari Sumatera Barat ke sini ya. Ada juga dari Lombok juga tadi ya. Kalau salah. Siap Prof. Kita lanjutkan bahasan kita Prof tentang mari berdialog. Kalau lihat di TV Prof, berdialog ini identiknya lebih banyak ke apa ya nuansa politik Prof. Kayak di rumah rakyat itu ada istilahnya musyawarah untuk mencapai mufakat, bahkan namanya majelis permusyawaratan rakyat MPR gitu. Tapi tidak jarang di rumah-rumah rakyat ini yang kita lihat kalau di TV ya Prof ya, itu bentuknya bukan musyawarah tapi perdebatan Prof gitu. Karena munculnya ada kepentingan satu dengan kepentingan yang lain gitu. Nah, apakah bentuk dari demokrasi ya Prof itu memang kan membolehkan untuk berdebat? Apakah itu jauh dari nilai-nilai Islam Prof? Atau bagaimana yang seharusnya kita terapkan Prof? Iya, kalau saya sih melihat ya, Pancasila itu benar-benar itu suatu konsep yang sangat-sangat religius ya. Siap. Bahkan boleh saya katakan itu sangat Islami. Ya. Konsep demokrasi yang diperkenalkan di konstitusi kita itu kan bukan demokrasi liberal ya kan. Iya. Bukan demokrasi kebablasan, tapi demokrasi yang terukur ya. Iya. Ini bahasa saya mungkin demokrasi terukur itu artinya dalam sila keempat kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di situ kan. Ya. Ya, itu kan permusyawaratan di situ itu. Jadi pesta demokrasi yang besok kita akan lakukan ini itu memberikan kebebasan kepada siapapun setiap warga negara ini untuk mengungkapkan ide-idenya, pikiran-pikiran cerdasnya. Tetapi, ya ini ada tetapi, dengan bahasa-bahasa yang produktif, yang santun tentunya ya kan sebagai warga bangsa Indonesia. Dengan kata lain ya, pengejawentahan sila keempat itu dengan cara melakukan demokrasi, tapi demokrasi itu tidak boleh mereduksi sila ketiga persatuan Indonesia. Jangan sampai nanti kita asyik menekankan aspek demokrasi, kebebasan berpendapat, tapi mengacak-acak sila ketiga persatuan Indonesia. Demokrasi tidak boleh mereduksi persatuan Indonesia. Ya kan? Jadi kata persatuan Indonesia itu bagian yang tak terpisahkan daripada sila keempat. Ya. Silakan berdemokrasi ria, tetapi persatuan Indonesia tetap utuh. Ya, tapi juga jangan lupa ya bahwa
itu nanti dalam rangka apa? Ada visinya dialog demokrasi itu ya, itu keadilan sosial Ya. bagi seluruh rakyat Rakyat Indonesia. Indonesia. Dan coverage-nya itu semuanya itu adalah tentu ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama itu, sang pencerah mataharinya Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu yang memberikan energi, memberikan cahaya, memberikan oksigen terhadap sila-sila yang ada sebelumnya. Sesudahnya, sesudah itu nanti undang-undang dasarnya, sesudah itu undang-undangnya, sesudah itu peraturan pemerintahnya, sesudah itu seluruh organ-organ yang ada di bawahnya itu harus tercerahkan oleh sila pertama tadi itu. Ketuhanan yang Maha. Ya, tapi juga jangan sampai ketuhanan yang Maha Esa itu ditafsirkan sedemikian rupa sehingga seolah-olah menafikan dengan sila berikutnya kan, sila 2, 3, 4, dan 5. Jadi Pancasila itu satu keutuhan. Tidak boleh secara parsial bebas kita tafsirkan semaunya kita kan. Tafsirkan apa ya, Pancasila itu harus saling menafsirkan silanya satu sama lain. Ya. Tidak bisa keluar dari koridor sila-sila yang lain itu ya. Tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa gitu. berdiri sendiri. Ya. Wow, atas nama sila keempat demokrasi. Boleh dong kami, ya nggak bisa lah. Maka itu saya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Presiden kita pada pidato 17 Agustus itu kan, bahwa tidak boleh lagi ada politik aliran yang bisa memecah belah bangsa. Kalau saya menekankan bukan pada tidak boleh ada politik aliran, tapi muqayyadnya, apa itu muqayyad? Dalam ilmu balaga itu stressing point-nya di belakang yang bisa memecah belah bangsa. Karena kalau kita melarang orang berpolitik identitas, gimana? Apakah kita akan melarang matahari memancarkan cahayanya? Ya. Apakah kita akan melarang api mengeluarkan panasnya? Nggak mungkin kan? Ya. Hukum alamnya seperti itu. Banyak partai Islam kok, banyak partai agama lain juga nantinya akan tampil nih. Ya. Nah, apakah mereka tidak bisa membicarakan politik identitas? Ya kalau melarang berbicara tentang politik identitas, sementara asas organisasinya itu adalah ada kata-kata agama di situ, agama apapun. Ya itu bisa diartikan sama saja melarang matahari memancarkan cahaya. Ya. Sama saja melarang api mengeluarkan panasnya. Yang penting buat kita, silahkan mengeluarkan panasmu wahai api, tapi jangan membakar yang lain. Masya Allah. Kiasannya bagus sekali. Ya Allah, Iya kan? ya Rabbi. Masya Allah. Jadi itu yang dimaksudkan bahwa tidak boleh ada partai, tidak boleh ada politik aliran. Silahkan berpolitik aliran, tapi jangan merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Nah, saya kira yang paling bagus adalah mari kita mengandalkan visi partai yang kita akan tuju seperti apa. Tapi tetap koridornya adalah konstitusi kita, jangan pernah melenceng daripada framework yang telah ditetapkan oleh founding fathers kita kan. Ya. Nah, kalau ini kita sepakat bersama, Indonesia itu indah. Masya Allah. Baik, Prof. Indonesia itu indah kalau kita sepakat bersama dan tidak lari dari kesepakatan yang sudah dibentuk oleh founding father kita. Dan tentunya niatnya karena Allah lillahi ta'ala. Bismillah. Iya, bismillah. Ya Allah. Prof, tadi sudah disimpulkan. Prof sudah menyimpulkan di segmen 3. Tapi mungkin ada satu renungan, Prof, yang bisa Prof sampaikan bagi pemirsa di rumah. Apa ya, hikmah yang bisa jadi bahasan kita ini, Prof. Saya ingin menggarisbawahi apa yang disampaikan Ya. adik-adik cerdas kita ini kan. Ya. Nah, jadi gini, tadi ada istilah yang menarik itu ya. Oase demokrasi, bukan oase, apa tadi? Oksigen. Oksigen demokrasi. Oksigen itu, mari kita menjadikan oksigen, dialog itu sebagai oksigen demokrasi. Nah, itu istilah lain daripada energi demokrasi itu adalah dialog. Ya. Saya lebih cenderung memilih oksigen. Oksigen demokrasi. Karena bisa masuk kepada semua makhluk yang bernyawa oksigen itu kan. Ya. Bahkan binatang pun juga bisa masuk. Memberikan kehidupan yang oksigen, baik, ya ya. Allah. Nah, jadi pemilu akan datang ini, mari kita meninggalkan politik aliran, politik identitas yang bisa membenturkan satu sama lain. Ya. Ya, kita banyak kok cara untuk menggapai tujuan tanpa harus melakukan pembenturan satu sama lain. Ya. Gentleman lah, tekan diri kita, oh ini kalau saya keluarkan ayat ini, tentu juga mereka punya cadangan ayat yang lain juga kan. Akibatnya umat kita bingung. Kematangan
kecerdasan, kearifan berpolitik itu sangat diminta untuk pemilu akan datang. Ya. Siapa yang tidak mampu menimbulkan kecerdasan politisnya, kematangan politisnya dalam era 2024 akan datang, itu akan ditinggalkan oleh para, bukan hanya konstituennya, mungkin juga orang lain juga pasti akan meninggalkan. Tapi siapa yang mampu menampilkan elegansinya, kematangannya, kecerdasannya dalam mengungkapkan konsep, tanpa harus menembak kanan kiri, itu nggak zamannya lagi kan. Ya. Membantai orang baru menang sendiri, itu bukan zaman akan datang. Zaman kita akan datang, generasi seperti ini akan jadi tampil sebagai pahlawan demokrasi. Itu sudah terbiasa dengan dialog. Tadi istilahnya bagus kan? Ya. Ya, oksigen demokrasi. Bukan lagi energi demokrasi, bukan lagi nafsu demokrasi. Ya, saya kira itu yang sangat penting. Mari para pemirsa yang melalui forum Hasanah Islam ini, kita menyadarkan diri sendiri dan menyadarkan kawan-kawan dan lingkungan kita masing-masing. Mari kita bersama-sama memikul Indonesia ini dengan penuh tanggung jawab kita bersama, sehingga Indonesia itu bisa menjadi benar-benar sebuah negara yang sangat diperhitungkan ya. Kita bersyukur sekarang ini menjadi presiden G20. Kita bersyukur negara yang paling tidak terdampak dengan krisis sekarang ini adalah Indonesia. Itu pun juga harus diakui ya, dengan segala kekurangan kita ya. Dan yang paling penting juga adalah kita berterima kasih kepada para perintis bangsa ini yang merintis konsep bernegara yang begitu indahnya sampai kita semuanya anak cucunya ini bisa hidup teratur dan damai. Terima kasih kepada para pendahulu bangsa. Semoga kalian semuanya insya Allah mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah bagi yang beragama Islam dan kepada Tuhan yang Maha Kuasa lah. Dan yang paling penting juga semoga pahalanya berlipat ganda di sisinya. Jangan melupakan pendahulu bangsanya. Ya. Bangsa yang besar ialah bangsa yang menghargai para pendahulu bangsanya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Prof. Hikmah yang sudah diberikan di penghujung program kita ini. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bisa menyatukan bangsa kita sehingga Indonesia menjadi bangsa yang kuat dan kokoh, dan ke depan adik-adik yang akan jadi pemimpinnya. Amin insyaallah. Pemirsa, saya David Halik undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya hari ini. Terima kasih kawan-kawan dari UIN Syarif Hidayatullah, khususnya dari Forma BKIP. Betul ya? Nanti mampir lagi ke sini ya, insya Allah ya. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.